Oke, selamat malam atau selamat pagi yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Mansur Tarigan STMkom. Izin Pak, kami akan mempresentasikan terkait desain UI UX yang kami buat. Tema yang kami ambil terkait dengan kesehatan, yaitu Medilink, dan moto semangat sehat bersama Medilink. Oke, next. Di sini tim kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Agus Sri Guntoro, kemudian ada saudara Alvito Juan, dan ada saudara Bagus Rosid, kemudian ada saudara Ibra Dedi, dan juga ada saudara Yogi Montana. Nah, slide berikutnya akan disampaikan oleh saudara Yogi, dipersilakan. Baiklah, pada slide pertama kami akan membahas sebuah konsep aplikasi yang kita kembangkan, yaitu aplikasi Health Medilink yang berbasis di kesehatan. Jadi Medilink adalah sebuah aplikasi mobile e-health yang menyediakan berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi seperti konsultasi online dengan dokter spesialis, telemedicine, kemudian ada live dokter yang edukatif, order obat online, dan delivery objek untuk kebutuhan medis. Lalu pada desainnya ini kami buat secara user friendly dan fitur-fitur yang lengkap. Medilink memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Di sini ada UX metodologi. eh, di UX metodologi kita akan membagi 6 bab. Pertama ada penelitian definisi dulu. Kita akan mendefinisikan peta perjalanan penggunanya dulu. Jadi menggambarkan perjalanan pengguna dari mencari layanan kesehatan hingga menerima perawatan, termasuk janji temu dengan dokter, konsultasi dengan dokternya, dan penindakan lanjut. Kemudian ada user stories, mengembangkan cerita pengguna berdasarkan skenario seperti membuat janji temu dengan dokter, menerima hasil tesnya, dan berkomunikasi dengan dokter untuk melanjutkan perkembangan kesehatannya. Yang terakhir ada use case, menyusun skenario spesifik yang menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi dalam berbagai situasi kesehatan. Kedua, kita akan masuk dalam namanya penelitian. Jadi ada persona, membuat persona untuk berbagai jenis pengguna seperti pasien rawat jalan, dokter spesialis, dan staf rumah sakit. Kedua, ada pengamatan kontekstual, mengamati interaksi nyata di lingkungan rumah sakit untuk memahami bagaimana alur kerja dan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Yang terakhir ada analisis kompetitif. Kami akan menganalisis aplikasi e-hospital yang lain untuk memahami fitur yang ada dan mengidentifikasi peluang untuk diferensiasi. Yang terakhir ada ideasasi, itu ideat, berarti kita akan mengumpulkan ide-ide dari kelompok kita untuk dikembangkan dalam bentuk UX. Gitu. Pertama ada brainstorming, mengadakan sesi brainstorming dengan tim untuk mengembangkan ide-ide seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mengadakan fitur dan antarmuka yang relevan. Terus yang terakhir ada sketching, mengamati interaksi yang nyata di lingkungan rumah sakit untuk memahami bagaimana nantinya akan membuat aplikasi sesuai alur kerja dan kebutuhan pengguna. Kemudian kita akan masuk ke part kedua, yaitu desain. Dari desain ini kita akan membuat sebagai 4 step. Pertama ada pembuatan wireframes. Untuk membuat wireframes itu fungsinya untuk step layer utama aplikasi, termasuk layar pendaftaran dashboard pasien, jadwal janji temu, dan hasil medisnya. Terus kedua ada low fidelity prototypes, untuk prototype awal untuk menguji flow penggunaan pada pengguna dan fungsi dasarnya. Kemudian ada high fidelity prototype untuk membuat prototype yang lebih detail dan interaktif dengan elemen visual yang lebih nyata untuk pengujian selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada mockup. Mockup menggambarkan mockup yang biasanya berbentuk visual dari setiap layar dengan perhatian khusus terhadap kenyamanan pengguna dan aksesibilitas. Kemudian kita masuk ke sesi ke kelima, bab 5, itu implementasi. Dalam ini kita akan desain handoff atau menyerahkan desain kepada eh, kepada tim selanjutnya, yaitu tim pengembang dengan spesifikasi yang lebih rinci menggunakan alat seperti Figma untuk memastikan desain yang diimplementasikan sesuai dan tepat.
gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Kemudian ada penambahan seperti collaboration tools, seperti menggunakan WhatsApp untuk koordinasi antara tim pengembang dan UX eh, dalam pengembangan gitu agar sesuai. Dan yang terakhir, setelah semuanya telah dilakukan, kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu pengujian, yaitu di sini ada usability testing, melakukan pengujian kegunaan dengan pengguna yang nyata seperti pasien atau staf medis untuk mengidentifikasi masalah dan area yang bisa kita kembangkan nantinya lebih lanjut gitu. Terus ada accessibility testing, memastikan aplikasi dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Yang terakhir ada iterasi, mengulangi siklus desain dan pengujian beberapa kali untuk menyempurnakan UI dan pengalaman pengguna. Jadi tidak ada kekurangan, menutupi kekurangannya lah. Di antara fitur-fitur utama di Medilink, kita punya 6 fitur utama. Pertama ada konsultasi online. Konsultasi ini memungkinkan untuk si pengguna dapat mengakses dokter secara langsung melalui panggilan video atau chat untuk mendapatkan konsultasi kesehatan. Fitur ini solusi yang praktis bagi pengguna karena pengguna tidak perlu keluar rumah lalu mengantri di klinik ataupun di rumah sakit. Kedua ada informasi kesehatan. Di Medilink ini kita menyediakan berbagai informasi mengenai kesehatan yang akurat dan terpercaya dari berbagai sumber. Di dalam aplikasi nanti akan ada berbagai artikel, tips dan panduan tentang berbagai topik kesehatan. Ada terus fitur selanjutnya ada telemedicine. Telemedicine ini memungkinkan untuk si pengguna untuk memantau kesehatan dari jarak yang jauh dengan mudah dan nyaman. Dan fitur ini akan terhubung nanti ke alat-alat medis atau perangkat medis yang terhubung dengan aplikasi untuk mendapatkan data kesehatan secara real time. Lalu ada fitur selanjutnya ada live chat. Kemungkinan ini akan berhubungan dengan konsultasi online yang dimana kita akan berinteraksi secara langsung dengan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan kita bagaimana. Terus yang selanjutnya ada delivery obat. Delivery obat ini memungkinkan si pasien nanti memesan obat dari jarak yang jauh gitu. Jadi tanpa harus keluar rumah dan dapat diantarkan langsung ke rumah yang ditujukan atau pasiennya. Yang terakhir adalah pembayaran di Medilink memungkinkan Anda untuk membayar tagihan seperti konsultasi dokter, biaya obatnya, terus layanan lainnya yang dengan mudah dan aman melalui aplikasinya, gitu, tanpa ada aplikasi-aplikasi tambahan. Jadi sehingga memudahkan pengguna. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan untuk kepada Saudara Vito. Baik, terima kasih Saudara Yogi. Di sini saya akan membahas arsitektur alur proses aplikasi Medilink. Nah, arsitektur alur proses Medilink dirancang untuk memberikan pengalaman konsultasi kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses bagi penggunanya. Berikut adalah gambaran singkat alur prosesnya. Di sini ada pendaftaran dan login, lalu pemindahan layanan, konsultasi online, telemedicine, live dokter edukatif, delivery obat, informasi kesehatan, dan pembayaran. Bisa di next Mas Yogi. Di sini ada alur algoritmanya, flowchart untuk user dari arsitektur alur proses aplikasi Medilink. Yang pertama, user itu akan membuka aplikasinya terlebih dahulu, lalu akan ditampilkan tampilan login atau pendaftaran, dan selanjutnya akan masuk ke dalam home screen. Di menu home screen ini ada medical record, medicline order, pembayaran, janji temu, lalu ada live chat. Di live chat ini ada tanya jawab bersama dokter. Tapi sebelum tanya jawab, di sini ada kita akan mencari dokter terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat profil dokter tersebut, detail dokter tersebut, dan kalau sudah mendapatkan dokter yang kita inginkan, kita bisa membooking dokter tersebut dan pilih tanggal temu untuk konsultasi online. Dan setelah itu kita akan konfirmasi. Lalu setelah mendapatkan janji temu
yang sudah kita inginkan, kita bisa melakukan pembayaran. Di sini akan kita list pembayarannya. Setelah itu kalau sudah selesai alur semua seperti itu, user akan memilih logout. Bisa di next Mas Yogi. Di sini ada demo UX Design Medilink yang akan dibawakan oleh Saudara Ibra. Ya, terima kasih Mas Tito. Untuk tampilan loginnya kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa login via Google maupun via Facebook. Jadi jadi nanti setelah kita masukkan email dan password, maka nanti kita akan menerima kurang lebih kode yang akan dikirimkan via email. Oke, next. Nah, untuk tampilan splash screen dan onboarding. Tampilan splash screen ini kurang lebih seperti ini. Logo kita, logo aplikasi kita, aplikasi mobile e-health service. Untuk onboardingnya kurang lebih seperti ini. Jadi onboarding yang pertama untuk pilih dokter terbaik, yang kedua untuk EAC appointments, sama yang ketiga ini ada perawatan terbaik. Oke, next. Untuk tampilan booking dokter kurang lebih seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya tuh kita bisa booking dokter terlebih dahulu. Ini juga banyak dokter, jadi kita bisa pilih sesuai rekomendasi kita sakit apa dan dokter yang terbaik apa. Di sini juga ada profil dokternya. Kita juga bisa melihat file dokternya, seperti pelayanannya, bintangnya juga. Sama untuk kurang lebih dari temunya. Di sini kita bisa atur juga ya, kayak tanggal, hari, jam, waktu, dan untuk ketemunya di mana. Apakah kita yang datang ke klinik atau sebaliknya dari pihak dokter datang ke rumah kita. Oke, next. Untuk tampilan home-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tampilan home-nya. Jadi kita bisa juga lihat dari di tampilan home ini seperti live dokter. Di sini juga kita bisa pencet tombol menu pencarian jika kita pilih dokter kita yang sesuai rekomendasi dari pihak aplikasinya. Untuk tampilan live chat-nya kurang lebih seperti ini. Jadi live chat kita juga jelas, jernih, dan bersih. Jadi itu seperti kita lihat seperti live TikTok pada umumnya. Untuk rekomendasi temu dokternya, di sini kita juga banyak pilihan ya. Dokternya, kita mau ketemu dokter yang mana dan dokter dengan nama siapa juga. Nah, untuk pilih jadwalnya, kita juga di sini bisa klik untuk tanggalnya, harinya, jam, dan waktunya. Oke, next. Nah, untuk tampilan medical record-nya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa atur juga booking di tanggal dan waktunya juga, jamnya. Kita juga bisa isi nama, password, dan foto kita juga bisa kita upload juga tampilan profil kita. Nah, ini untuk tampilan ininya ya, janji temunya. Misalnya di sini nanti kita misalnya ada 2 janji temu, jadi di sini kita juga ada pilihannya nih, pilihan janji temu. Oke, next. Nah, untuk tampilan order medicinnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita juga harus atur dulu nih, atur booking waktunya, hari, tanggal, jam, dan waktunya. Untuk lokasinya juga kita juga ada ya, Google Maps-nya. Jadi dari pihak klien
tidak bingung untuk kalau seumpamanya kita sudah terjadi temu, jadi tidak kesulitan untuk menemui kita. Ini untuk tampilan orderannya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini untuk di menu bantuannya. Ada menu booking, call payments, online, feedbacks, medicals, diagnostic, help, my account, and photo drive, dan lainnya. Oke, next. Untuk tampilan diagnostik testnya kurang lebih seperti ini juga teman-teman. Jadi di sini kita juga atur juga booking waktu, kapan, dari mana, dari tanggalnya. Untuk tampilannya juga seperti ini. Ada menu home-nya, ada menu fotonya, ada reports, sama follow. Presentasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tampilan setting privasi, menu screen, dan logbooknya. Tampilan settingnya kurang lebih seperti ini. Ada change password, notification, statistik, sama bantuan ya, about bantuan. Ini menu privasinya, menu bantuannya. Nah, di sini menu screen ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah login ke dalam aplikasinya, jadi tampilannya itu seperti ini. Ada nama kita, ada foto kita, ada menunya, ada dokter, ada menu medical records, payments, medical order, test booking, privasi polis, health center, sama setting. Nah, dan di bawah itu ada menu logout ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah selesai booking dan ditemu, jadi kita bisa logout aplikasi dari aplikasi. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya, seperti pada aplikasi ini. Okay, next. Di sini tingkat kepuasan dari aplikasi kita kurang lebih 80% ya teman-teman. Jadi kita sebelumnya setelah bikin aplikasi juga kita sudah share ke media seperti WA, Instagram, Facebook, dan lainnya. Nah, di sini di aplikasi kita mendapat kepuasan dari pelanggan atau pengguna ya. Jadi pengguna sama pelanggan juga senang menggunakan aplikasi kita karena mudah digunakan dan dapat gampang dipahami. Di sini kita mendapatkan skor 80%. Untuk selanjutnya akan dibawakan dengan Mas Agus ya. Silakan Mas Agus. Oke, terima kasih Saudara Ibra. Nah, kita masuk ke poin kesimpulan ya. Dari tadi penjelasan dari awal terkait dengan detail aplikasi Medilink. Nah, ini masuk kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai aplikasi Medilink dapat diketahui bahwa aplikasi ini memiliki banyak fitur ya. Tadi mulai dari konsultasi dokter, kemudian pembayaran, kemudian delivery obat. Nah, cuman sebagai fitur utamanya yaitu konsultasi dokter secara online. Dengan proses perolehan data yang sudah kami dapat, bisa disimpulkan bahwa UI UX yang kami buat berhasil memenuhi ekspektasi mayoritas pengguna. Di mana di sini kami punya 3 kekuatan. Yang pertama yaitu UI yang disajikan mudah untuk digunakan. Dari yang tadi disampaikan, UI kami itu siapapun akan langsung bisa menggunakannya dengan mudah. Kemudian intuitif, ini memahami tanpa perlu panduan. Yang berikutnya yaitu simplicity, yaitu mudah dikenali dan digunakan. Sehingga secara keseluruhan keberhasilan ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan lebih lanjut dan peningkatan fitur-fitur yang sudah ada. Nah, demikian tadi presentasi kami terkait aplikasi Medilink. Mungkin masih ada beberapa kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik.
Terima kasih banyak. Salam sehat.